Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Setianto dari kelas IF 301, Teknik Informatika, Universitas Cyber Asia, dengan mata kuliah pemrograman PL SQL. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan terkait progres untuk proposal terkait pemrograman PL dan SQL. Yang sebelumnya di sini saya memiliki judul Sistem Manajemen Tiket Dukungan Teknis IT berbasis PL SQL untuk efisiensi penanganan masalah pengguna. Kemudian untuk melanjutkannya, di sini saya memiliki output target capaian yang sebelumnya sudah sampai di sesi 7 tanggal 2 Desember sampai 7 Desember dengan target capaian itu perancangan database yang ini sudah selesai dilakukan. Kemudian juga pembuatan database, lalu pengolahan datanya. Dan ini secara keseluruhan sudah selesai semua. Berikutnya pembahasan mengenai perancangan database terlebih dahulu. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu identifikasi entitas, yaitu mengidentifikasi komponen utama yang dikelola oleh sistem. Lalu yang kedua itu mendefinisikan atribut, yaitu menentukan atribut yang relevan pada setiap entitas. Lalu yang terakhir itu perancangan relasi. Di sini membuat hubungan antar tabel berdasarkan entitas dan atribut. Untuk poin pertama, identifikasi entitas itu ada pengguna di sini, di mana data pengguna sistem eh, yang berisi data karyawan, pelanggan atau teknisi. Lalu ada tiket di sini, informasi tiket dukungan yang diajukan oleh pengguna. Lalu ada kategori, yaitu jenis masalah atau permintaan dalam tiket. Lalu juga ada status tiket, di mana ini status tiketnya itu misalkan baru, sedang diproses, atau selesai. Lalu selanjutnya ada teknisi, yang berisi data teknisi yang menangani tiket. Lalu juga ada log aktivitas. Di sini berisi catatan perubahan status tiket atau aktivitas terkait tiket tersebut. Lalu poin yang berikutnya itu definisikan atribut. Di sini ada pengguna yang terdiri dari ID pengguna sebagai primary key, kemudian ada nama, email, telepon, dan tipe pengguna. Lalu untuk tabel tiket di sini ada ID tiket sebagai primary key, kemudian ID pengguna sebagai foreign key-nya, lalu ada ID teknisi sebagai foreign key-nya juga, lalu ada ID kategori sebagai foreign key, dan juga ada deskripsi, tanggal dibuat, batas waktu, dan status juga sebagai foreign key-nya. Lalu ada tabel kategori yang berisi ID kategori sebagai primary key, lalu ada nama kategori dan deskripsi. Berikutnya ada tabel status yang berisi ID status sebagai primary key dan nama status. Selanjutnya ada tabel teknisi yang berisi ID teknisi sebagai primary key, lalu ada nama, ada email, dan ada kompetensi. Lalu yang terakhir itu ada tabel log aktivitas yang berisi ID log sebagai primary key, lalu ada ID tiket sebagai foreign key, lalu ada tanggal, aktivitas, dan ada ID teknisi sebagai foreign key. Kemudian terkait meraca relasi di sini. Ada beberapa poin. Yang pertama itu pengguna ke tiket. Di sini relasinya adalah one to many. Satu pengguna bisa memiliki banyak tiket. Lalu yang kedua ada teknisi ke tiket. Di sini juga one to many, di mana satu teknisi dapat menangani banyak tiket. Lalu berikutnya kategori ke tiket. Di sini one to many juga. Lalu di mana satu kategori bisa memiliki banyak tiket. Berikutnya status tiket ke tiket one to many, di mana satu status bisa terkait dengan banyak tiket. Dan yang terakhir adalah tiket ke log aktivitas one to many juga, di mana satu tiket bisa memiliki banyak log aktivitas. Berikut skema database yang telah saya buat, terdiri dari 6 tabel di sini, tabel pengguna, teknisi, status, tiket, log aktivitas, dan kategori. Kemudian terkait dengan database processing, sini saya nanti akan mensimulasikan untuk input data tabel pengguna yang sebelumnya ini merupakan create database dan
create table. Kemudian terkait data processing di sini ada input data ke table dari ke table pengguna ataupun ke table teknisi. Kemudian terkait input data ke table kategori, lalu input data table ke tiket, lalu input data ke table log aktivitas. Lalu kemudian masih terkait dengan database processing, di sini ada proses update data pengguna, kemudian juga ada read data pengguna, kemudian terakhir juga ada delete data pengguna. Ini tidak cuma di tabel pengguna saja, tapi bisa dilakukan di tabel lainnya juga yang masih dalam satu database tersebut. Mungkin ini kita lanjutkan ke simulasi. Baik, selanjutnya untuk simulasi, di sini saya menggunakan SQL Server dengan mengakses Microsoft SQL Server Management Studio. Ini saya akan coba untuk masuk ke servernya terlebih dahulu. Oke, di sini database masih kosong ya. Pertama kita akan membuat database baru dengan new query di sini. Sintaksnya create database, lalu nama database-nya getting system. Lalu kita bisa langsung execute di sini. Nah, ini akan muncul message untuk notifikasi bahwa comment complete successfully. Berarti database sudah berhasil dibuat. Di sini kita refresh untuk database-nya. Nah, sudah muncul tuh ticketing sistemnya. Baik, untuk database sudah berhasil dibuat di sini dengan nama ticketing system. Lalu berikutnya kita akan gunakan database tersebut dengan use nama database-nya ticketing system. Ini kita execute. Nah, database sudah berhasil kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat table ya untuk di database-nya. Kita akan membuat table dengan query create table, lalu nama tablenya kita akan membuat table pengguna terlebih dahulu. Table pengguna di mana ada ID pengguna dengan tipe data integer dan kita buat sebagai primary key. Panjang datanya kita tambahkan identity. Ini agar penomoran untuk ID penggunanya secara otomatis ya nanti. Jadi dia akan otomatis memberikan ID penggunanya secara urut. Kemudian selain ID pengguna ada nama. Di sini tipe datanya varchar. Panjang datanya 100. Kemudian selanjutnya ada email sama varchar juga. Nilainya 100. Setelah email ada telepon, varchar. Untuk telepon di sini kita buat 15. Lalu ada tipe pengguna, varchar juga dengan 20. Ini sini sudah. Lalu kita akan coba execute. Baik, di sini sudah berhasil ya untuk membuat table pengguna. Kita bisa lihat dengan menggunakan select all from table pengguna.
Nah, ini untuk tabelnya ya. Karena masih kosong, sini tidak muncul datanya. Lalu selanjutnya kita akan buat, oh kita cek dulu di sini. Untuk ticketing sistemnya dan tabelnya. Jadi sudah ada ya, tabel pengguna. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya. Di sini saya akan membuat tabel kategori yang berisi di kategori, nama kategori, dan deskripsi. Saya execute, successful. Kita lihat lagi di sini, kita refresh. Sudah ada ya kategori. Lalu selanjutnya kita akan buat tabel teknisi dengan ID teknisi, nama, email, dan juga di sini ada kompetensi dengan tipe data varchar. Ini juga 100. Lalu kita execute saja. Sudah berhasil juga. Lalu kemudian kita akan buat tabel berikutnya, tabel status di sini ya. Execute, berhasil. Setelah tabel status, kita akan membuat tabel tiketnya. Tabel tiket di sini berisi ID tiket, ID kategori, ID pengguna, ID teknisi, deskripsi, dan tanggal dibuatnya. Juga ada status juga. Kemudian selain itu ada relasi antar tabel dengan ID kategori, kemudian ada ID pengguna, ID teknisi ya, dan statusnya. Ini ke tabel kategori, ke tabel pengguna, tabel teknisi, dan ke tabel statusnya. Setelah itu coba kita execute di sini. Ini juga sudah sukses ya untuk pembuatan tabel tiketnya. Kemudian yang terakhir itu kita akan membuat tabel log aktivitas. Di sini ada ID log, kemudian ID tiket, ID teknisi, waktu, dan aktivitas. Ini juga ada relasi ke tabel tiket dan tabel teknisi ini. Kemudian kita execute lagi, dan sini sesi juga successful ya. Coba kita refresh untuk database ticketing sistemnya, kita lihat tabelnya, dan sini sudah ada 6 tabel ya, sudah sesuai semua kebutuhan. Oke, setelah membuat database dan tabel, kita akan coba mengisi data. Mengisi data itu kita akan menggunakan sintaks insert ya. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel pengguna. Menggunakan insert into tabel pengguna yang berisi nama, email, telepon, dan tipe pengguna. Di sini saya akan memasukkan 3 data sekaligus, 3 baris data sekaligus, sehingga memerlukan values di sini ya. Ini ada nama, ada email, kemudian telepon, dan tipe penggunanya. Ada 3 user, 3 data, 3 baris data. Lalu kita coba execute sini. Nah, sini ada message 3 row affected, yang berarti 3 baris data ini berhasil ditambahkan ya ke tabel pengguna. Kita bisa coba cek menggunakan select select all ya from table pengguna.
Skip. Nah, ini dia data yang sudah berhasil kita masukkan ke tabel pengguna. Ada 3 data, Andi, Budi, dan Citra. Dengan masing-masing emailnya, telepon, dan tipe penggunanya. Untuk insert bisa dilakukan di setiap table dengan cara yang sama, menyesuaikan datanya. Kemudian selanjutnya misalkan kita ada update data pengguna ya, dari 3 pengguna ini. Salah satu kita akan coba update nih datanya menggunakan command update nih sini. Sini menggunakan update, lalu nama tabelnya pengguna. Yang akan kita rubah adalah nama ya. Kita akan coba untuk rubah nama Andi Wijaya menjadi Panji Wibisono. Coba ini ya. Kemudian emailnya kita ganti dengan email barunya Panji. Kemudian nomor teleponnya juga akan kita rubah. Nah, yang akan kita rubah itu adalah di mana ID penggunanya 1. Jadi yang akan berubah nantinya adalah ID pengguna 1. Coba kita execute di sini. Di sini ada keterangan 1 row affected, berarti baris 1 itu berhasil, 1 baris berhasil diupdate. Coba lihat lagi menggunakan select all from pengguna. Skip. Nah, di sini ID pengguna 1 tadi yang kita set sudah berubah ya menjadi Panji Wibisono. Emailnya Panji, nomor teleponnya ini dengan tipe usernya, tipe penggunanya user. Lalu itu untuk melakukan update data ya. Tapi berikutnya misalkan kita hanya ingin merubah tipe penggunanya saja. Kita bisa melakukan perubahan menggunakan update juga untuk tabel pengguna. Nah, untuk setnya ini kita akan rubah itu adalah tipe penggunanya. Sini kita rubah tipe pengguna. Tipe pengguna user, nanti kita rubah si Panji ini menjadi admin. Di mana kita bisa menggunakan nama di sini ya. Misalkan namanya itu si Panji. Panji Wibisono. Jadi nanti untuk setiap baris data yang memiliki nama Panji Wibisono akan berubah tipe penggunanya menjadi admin. Seperti itu. Ini kita lihat masih user ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini keterangan 1 row affected. Lalu kita lihat lagi. Select all from pengguna. Ya, di sini Panji sudah berubah ya menjadi admin. Itu untuk melakukan update data ya. Berikutnya kita akan coba untuk delete data. Kita bisa melakukan delete data menggunakan command delete. Nah, di sini delete from table pengguna, di mana ID penggunanya itu 1. Berarti nanti yang akan terhapus adalah ID pengguna 1 di sini. Lalu kita coba untuk execute. Kemudian di sini ada message 1 row affected. Berhasil, berarti kita coba lihat lagi. Select all from pengguna.
Nah, ID1 sudah tidak ada ya, sudah di delete gitu. Kita juga bisa langsung mendelete semua ini menggunakan sintaks delete, delete from pengguna. Nah, jika script ini digunakan untuk menghapus semua data dari tabel pengguna ya. Coba saja execute. Nah, sini karena dia ada dua row tadi, sehingga kedudukannya perfect ya. Yang kita lihat lagi, ya, dan datanya hilang ya setelah dilakukan delete. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai data processing untuk create database, kemudian create table, lalu ada update, create data, kemudian ada delete data juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.